Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Eni. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama agar apapun yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih tetap semangat untuk belajar secara daring anak-anak ya. Semoga COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat belajar dengan cara tatap muka secara langsung. Ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan di sini, yaitu bahwa matematika itu bukan merupakan pelajaran yang sulit. Kenapa? Karena ada sebuah pepatah di dalam agama Islam yang menyatakan bahwa man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau bersungguh-sungguh. Jadi Ibu harap itu kamu camkan di dalam hati dan pikiran kalian, sehingga apapun yang kalian hadapi itu akan selalu berhasil jika kita menghadapi dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut dengan pelajaran matematika. Masih tentang bilangan berpangkat. Untuk kali ini yang Ibu bahas adalah tentang operasi pembagian bilangan berpangkat. Ada dua sifat pada operasi pembagian bilangan berpangkat. Sifat-sifatnya ada dua, akan kita bahas. Yang pertama adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Di sini bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu A. Perhatikan tabel berikut. Pembagian bilangan berpangkat. Contoh, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Bisa juga kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4. Jika kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, ya, maka 3 pangkat 9 artinya 3 dikalikan sebanyak 9 kali. 3 pangkat 4 adalah 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau sudah, kita bagi dengan faktor yang sama. Pembilang kita bagi sebanyak 4 faktor, 1, 2, 3, 4. Penyebut juga sama, kita bagi dengan faktor yang sama sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sama-sama kita bagi, hasilnya adalah 1, maka yang tersisa adalah 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Selanjutnya, 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, 10 pangkat 6 per 10 pangkat 3. 10 pangkat 6 artinya 10 dikalikan sebanyak 6 kali. Kemudian 10 pangkat 3 artinya 10 dikalikan sebanyak 3 kali. Kita bagi dengan faktor yang sama, yaitu 10 sebanyak 3 kali. Yang pembilang dulu, 1, 2, 3 kita coret. Penyebut juga sama, 1, 2, 3 kita coret. Sama-sama kita bagi, hasilnya adalah 1. Kemudian yang tersisa yaitu 10 sebanyak 3 kali. Jika kita tulis dalam bentuk perpangkatan, maka kita tulis 10 pangkat 3. Contoh dalam bentuk variabel, P pangkat 7 dibagi P pangkat 3. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan, P pangkat 7 per P pangkat 3. P-nya kita kalikan sebanyak 7 per P dikalikan sebanyak 3. Kita bagi dengan faktor yang sama, yaitu P sebanyak 3. Pembilangnya kita coret. 1, 2, 3. Kita coret. Penyebut 1, 2, 3 kita coret. Hasilnya adalah 1, 1. Yang tersisa adalah P-nya sebanyak 4. Kita tulis dalam bentuk perpangkatan, hasilnya adalah P pangkat 4. Perhatikan tabel di atas pada kolom 1 dan 3. Apa yang dapat kalian simpulkan? Kita perhatikan bersama. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 5.
10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3, hasilnya adalah 10 pangkat 3. P pangkat 7 dibagi P pangkat 3, hasilnya adalah P pangkat 4. Apa yang dapat kalian simpulkan sampai di sini? Betul. Jadi, yang dapat kita simpulkan pada kali ini adalah pada operasi pembagian bilangan per pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka dia akan berlaku sifat berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N, atau kalau kita tulis A pangkat M per A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Jadi, jika bilangan berpangkat kita bagi dengan syarat bilangan pokoknya sama, seperti ini ya, bilangan pokoknya 3 sama dengan 3, 10 dengan 10, P dengan P, maka pangkatnya akan dikurangi. 9 kurangi 4, 5. 6 dikurangi 3, 3. 7 dikurangi 3, 4. Oke, kita lanjutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A dibagi B dalam kurung pangkat N. Perhatikan tabel berikut. 2 dibagi 3 pangkat 3, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan artinya adalah 2/3 di dalam kurung dipangkatkan 3. 2/3 kita kalikan sebanyak 3 kali. Dalam bentuk pecahan, perkalian seperti ini, maka pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 2 dikali 2 dikalikan 2, 3 kalikan 3 kalikan 3, seperti ini ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, maka ditulis 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Contoh selanjutnya, negatif 2 dibagi 3 pangkat 3. Kita tulis dalam bentuk pecahan negatif 2/3 pangkat 3. Artinya apa? Negatif 2/3 dikalikan sebanyak 3 faktor. 1, 2, 3. Karena pecahan, maka pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Karena di sini dia negatif, negatif kali negatif positif, kemudian positif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Selanjutnya, contoh selanjutnya, negatif 2 dibagi 3 pangkat 4. Sekarang pangkatnya genap. Perhatikan baik-baik. Negatif 2/3 pangkat 4. Kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, artinya negatif 2/3 dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ingat, perkalian pecahan, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Kenapa di sini tidak negatif? Perhatikan di sini. Negatif kalikan negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Maka jika positif kalikan positif, hasilnya adalah tetap positif. Jadi di sini tidak ada tanda negatif. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, hasilnya adalah 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Jadi beda antara contoh yang nomor 2 dengan contoh yang nomor 3. Apa yang dapat kalian simpulkan pada tabel ini? Pada kolom 1 dan kolom 3. Jadi kesimpulannya adalah pada operasi pembagian bilangan per pangkat berlaku sifat berikut. A dibagi B pangkat M, atau kalau kita tulis dalam bentuk pecahan dalam kurung A per B pangkat M, itu hasilnya adalah sama dengan A dipangkatkan M dibagi dengan B pangkat N. Apa gunanya sifat ini? Akan kita pelajari dalam bentuk contoh-contoh berikut ini. Contoh soal. Bu ini akan membahas hanya 4 soal saja di sini ya. 4-5 soal. Perintahnya adalah sederhanakan. Soal nomor 1,
Soal yang paling sederhana, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Soal yang kedua, B pangkat 4 kali B pangkat 3 dibagi B pangkat 2. Soal yang nomor 3, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3 dikalikan P pangkat 7 dibagi P pangkat 4. Soal yang keempat sudah agak rumit. 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 7. Yang kelima, 16P pangkat 8 dibagi 4P pangkat 5 kali 2P pangkat 4. Mari kita bahas bersama-sama contoh soal nomor 1. Ibu kira nggak ada kesulitan nomor 1 ya? Mungkin bisa langsung dicoba di rumah masing-masing. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 berdasarkan sifat yang pertama, karena bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama 4, maka langkah selanjutnya adalah mengurangi pangkatnya. Di sini ya, 5 dikurangi 3 jadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah 4 pangkat 2. Paham ya? Lanjut yang nomor 2. B pangkat 4 kali B pangkat 3 dibagi B pangkat 2. Ini sudah berlaku sifat perkalian dan pembagian. Masih ingat? Kalau perkalian dengan basis yang sama, maka di sini pangkatnya diapakan? Tuh, jadi pangkatnya ditambah. Langkah pertama, tambahkan pangkatnya dulu, yaitu 4 dengan 3. Berapa hasilnya? 7, betul. Jadi kalau kita tulis, langkah selanjutnya adalah B pangkat 7 dibagi B pangkat 2. Sifat pertama operasi pembagian. Kalau kita bagi bilangan pokoknya sama-sama B, maka pangkatnya akan kita kurangi. Jadi 7 dikurangi 2 berapa? 5. Jadi hasilnya adalah B pangkat 5. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Soal nomor 3, P pangkat 5 dibagi P pangkat 7 dikalikan P pangkat 7 dibagi P pangkat 4. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya. Pada operasi perkalian, kalau kita kalikan maka pangkatnya ditambah. Jadi pangkatnya 5 ditambah 7, kemudian yang penyebutnya 3 ditambah 4. Ini langkahnya lompat 1 ya. 5 tambah 7 hasilnya 12, 3 tambah 4 hasilnya 7. Jadi kita tulis langkah berikutnya B pangkat 12 per B pangkat 7. Setelah itu kita kembali kepada sifat operasi pembagian. Kalau kita bagi basisnya sama-sama P di sini, sama-sama P, maka pangkatnya kita kurangi. 12 dikurangi 7. Hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya P pangkat 5. Untuk soal nomor 4, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya. Nomor 4, ada yang unik di sini yaitu bilangan pokoknya tidak sama. 4 ya. 2 pangkat 7 dikalikan 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Bani tanya, apakah seperti ini pangkatnya boleh ditambah? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini bilangan basisnya atau bilangan pokoknya tidak sama ya. Ini 2 basisnya, ininya 6, yang bawah basisnya 4. Pangkatnya sama tapi tidak bisa dijumlahkan. Jadi langkah selanjutnya adalah 6 kita bentuk dalam bentuk perkalian. 6 itu faktornya adalah berapa? 2 kali
3. Jadi 6 kita rubah menjadi perkalian 2 kali 3. 4 itu berapa? Ini ya, 6 kita rubah menjadi 2 kali 3. 4 itu berapa? 2 kali 2. Sekarang kita gunakan sifat yang kedua. Ya. 2 pangkat 7 kali 3. Di sini berarti setiap suku dipangkatkan, ya. Langkah selanjutnya 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7. Yang Bu Eni lingkari, perhatikan ya. Sifat yang ini 2 kali 7 dalam kurung pangkat 7. Kalau kita rubah ke langkah selanjutnya menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 7. Sama halnya dengan penyebutnya. 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 7. Kita rubah menjadi 2 pangkat 7 dikalikan 2 pangkat 7. Ya. Nah, sampai di sini. Bu Eni tulis lagi di bawahnya biar enggak bingung ya. Hasil yang dari atas itu Bu Eni tulis ulang lagi. 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 7. Di sini sudah ada basis yang sama, yaitu basis 2. Pada pembilang ada 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sebanyak 2 kali. Penyebut juga sama, maka kita bagi sama-sama. Atau kalau kalian biasanya bahasanya dicoret. Pembilang dicoret 2 pangkat 7-nya. Pasangannya mana? Penyebutnya 2 pangkat 7. Kemudian ada yang sama lagi kah? Tuh, jadi ada yang sama lagi, 2 pangkat 7. Kita bagi dengan 2 pangkat 7 pada penyebut. Jadi hasilnya 1. Yang tersisa adalah 3 pangkat 7. Jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 7. Jadi kalau masih ada soal-soal yang basisnya tidak sama, kalian rubah menjadi dalam bentuk perkalian. Paham anak-anak? Ya, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, 16P pangkat 8 dibagi 4P pangkat 5 kali 2P pangkat 4. Langkah pertama adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 2P pangkat 4 itu sebenarnya adalah pembilang. Kenapa? Karena di sini 2P pangkat 4 per 1 ya. Jadi 16P pangkat 8 dikalikan 2P pangkat 4. Kita kumpulkan 16 dengan 2. 16 kita kalikan 2. P-nya karena sudah faktornya yang sama, bilangan basisnya sama, P-nya, maka pangkatnya kita tambah. 8 ditambah 4. 16 kali 2, 32 kali P pangkat 12 dibagi 4P pangkat 5 ya. Sudah kita bagi seperti biasa kalau bilangan. 32 dibagi 4 8, betul. P-nya basisnya sudah sama. Karena dibagi maka pangkatnya dikurangi. Jadi 8, 32 bagi 4 adalah 8. Karena dibagi P-nya 12 dikurangi 5. Berapa 12 kurangi 5? Betul, 7. Jadi hasil akhirnya adalah 8P pangkat 7. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Untuk latihan soal bisa kalian buka buku paket halaman 30 nomor 1 dan 2. Kalau masih belum paham, nanti bisa dilanjutkan di grup WA kelas masing-masing. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa man jadda wa jadda. Barang siapa bersungguh-sungguh,
maka ia akan berhasil. Tetap semangat untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.